Jessica Iskandar kembali dihubungi mantan suami. Ashanty ikutan emosi, katanya dulu nggak ngakuin. Artis Jessica Iskandar tengah menghadapi masalah yang bertubi-tubi tahun 2020 ini. Mulai dari rencana pernikahan yang gagal hingga kasus video mesum mirip dirinya. Kini luka lamanya seperti dibuka lagi. Sang mantan suami kembali menghubunginya saat dirinya gagal saat akan menikah dengan Richard Kyle. Dia Jessica Iskandar kini tengah hidup bahagia bersama sang putra di Bali. Usai putus dari Richard Kyle, Jedar memilih untuk menenangkan diri. Tapi siapa sangka, masa lalu Jedar sempat menjadi sorotan. Ia mengaku disuruh pindah ke Amerika Serikat oleh mantan suaminya, Ludwig saat masih mengandung Elle. Dia bilang, "Ya udah kamu ke Amerika duluan nanti aku nyusul." Dia selalu janjiin itu ke aku. Itu awal yang indah. Kita kan udah bikin surat nikah. Surat gereja, surat dari catatan sipil, ungkap Jedar. Dikutip dari vlog Melanie Ricardo dari Sajian Sedap. Ya udah aku ke Amerika. Tiap hari dia selalu janjiin dia akan datang hari Senin. Tapi hari Senin kapan enggak pernah datang, kata Jedar. Akhirnya, pada tahun 2015 terjadi pembatalan pernikahan antara Jessica dan Ludwig. Setelah keretakan rumah tangganya, Jessica sempat hilang dari publik. Bahkan, ia sempat menyembunyikan putra sematawayangnya, Elle Barak dari sorotan media. Lambat laun, Jessica mulai membuka kehidupannya di depan publik. Kini, ia bahagia menjalani kehidupan bersama anak sematawayangnya, meski menyandang status single parent. Baru-baru ini, Jessica Iskandar membagikan cerita kehidupan pribadinya melalui acara Ngulik Esix yang dipandu oleh Ashanty. Dalam acara tersebut, Ashanty menanyakan mengenai perasaan Jessica Iskandar kepada Ludwig. "Kira-kira sampai hari ini kamu masih memikirkan Elle Barak enggak?" tanyanya. "Mikirin sih, enggak sih," jawab Jessica. "Masih cinta enggak? Kangen? Sakit hati? Kecewa?" tanya Ashanty bertubi-tubi. Semua pertanyaan itu dijawab singkat oleh Jessica Iskandar. Ia menjawab, "Enggak. Sudah berlalu, sudah ikhlas, sudah bahagia sekarang jadi nggak perlu memikirkan masa lalu yang sedih-sedih teruskan." Jelas Jessica secara lugas. Saat ditanya apa yang dikatakan Ludwig, Jessica menjelaskan ia membahas tentang anak mereka. Dia bilang dia mau ketemu anaknya segera. "Udah gitu terus aku bilang silahkan aja," kata Jedar. Ashanty terlihat sedikit terkejut, tak bisa menahan komentar dan langsung meninggikan suaranya. "Lah dulu katanya nggak ngakuin, sekarang nanyain anaknya," tanya Ashanty. Nia Ramadhani yang hadir dalam acara tersebut juga mengutarakan pendapatnya. Menurutnya, Ludwig bisa bertemu dengan buah hatinya asalkan dilakukan secara rutin. "Kasihan anaknya kalau papanya cuma datang sekali terus ngilang lagi," kata Nia. "Jadi maksudnya kalau lo mau datang boleh tapi lo harus konsekuensi datang terus," tambahnya. Ya, Ashanty ikut menimpali perkataan Nia Ramadhani. "Dan jangan datang cari pembenaran doang kayak, 'Lihat ini anak gue bener apa enggak,' itu jahat banget," timpal Ashanty. Dia Jessica Iskandar juga sependapat dengan Nia Ramadhani dan Ashanty. Namun sebelum mengambil keputusan, Jedar malah mendapat telepon dari pengacara Ludwig. "Kemarin abis dia hubungi aku terus lawyernya hubungi aku," jelas Jessica Iskandar. "Terus aku bilang, ini udah bukan masalah pengacara ke pengacara lagi. Jadi kalau urusan pengadilan udah selesai ya udah. Kalau mau ketemu silahkan ngomong langsung sama aku secara kekeluargaan. Aku juga nggak ada hard feeling or anything, jadi totally fine."
terkait beredarkan video cur mirip aktris Jessica Iskandar alias Jedar. Di media sosial, Polda Metro Jaya memburu pelaku penyebaran utama. Pencarian dilakukan dengan tahapan mendata pemilik akun kemudian menetapkan tersangka. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, Sabtu, tanggal 14 November tahun 2020, mengutip RRI mengatakan, hari ini atau besok mudah-mudah sudah ada perkembangan. Yang namanya akun itu kan tidak bisa buru-buru, kami harus cari penyebar yang asli. Kemudian upaya lainnya, lanjut Yusri, pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap akun media sosial yang terlibat dalam menyebarkan video cur mirip Jessica Iskandar. Pemetaan menurutnya, dilakukan setelah meningkatkan kasus dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Selain itu, Yusri juga mengaku bahwa pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi. Ini sudah naik sidik dan periksa 4 orang saksi termasuk saksi pelapor, saksi hukum. Sekarang lagi profiling pemilik akun yang sare video porno mirip J, terangnya. Hotman Paris beri tanggapan terkait beredarnya video cur yang diduga mirip salah satu selebritas wanita tanah air Gisela Anastasia. Video berdurasi 19 detik tersebut viral di media sosial. Tagar-tagar Giselle berhasil menjadi trending topik Twitter pada Sabtu, tanggal 7 November tahun 2020. Sejumlah pihak ikut menyoroti hal tersebut, mulai dari sesama rekan selebritas hingga pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut menanggapi kejadian yang menimpa artis cantik mantan istri dari Gading Marten tersebut. Dalam akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial, Hotman Paris mengunggah sebuah video singkat berisi pesan yang ditujukan untuk Gisela Anastasia. Menurut dia sebaiknya Gisela berhati-hati dan segera menyiapkan tim pengacara untuk menyelesaikan kasus yang sedang menimpanya. Pesan dari Hotman Paris, dalam 2 hari tersebar video porno yang diduga mirip artis cewek terkenal. Kepada cewek tersebut, hati-hati, persiapkan tim pengacara kamu, kata Hotman Paris. Pengacara 60 tahun itu membeberkan alasan dan memberikan contoh tentang kasus serupa yang pernah menimpa kliennya, yang juga aktor terkenal. Dulu puluhan tahun lalu ada aktor penyanyi AR dan 2 cewek LN dan CT yang salah satunya klien saya. Pada putusan pengadilan bukan hanya penyebar pornografi yang kena, tapi juga yang lalai menyimpan video porno sehingga tersebar, sambung Hotman. Hotman Paris mengingatkan soal pasal 27 ayat 1 tentang seseorang yang sudah menyebarkan dan menyimpan video pornografi. Awas, hati-hati, pasal 27 ayat 1 dan juga UU pornografi. Jangan sampai Anda kena lalai menyimpan pornografi. Sudah ada contoh kasus, tambah Hotman Paris. Menurut Hotman Paris, contoh kasus yang dipaparkannya itu sampai masuk ke Mahkamah Agung. Dihukum di Mahkamah Agung, membuat dan lalai menyimpan, hati-hati. Belum tentu menyebarkan, harusnya menyebarkan. Sudah ada contoh kasus, ujar Hotman Paris menutup postingan videonya.